beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur pada-Mu. Kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur pada-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih. Salam. Ya, pagi hari ini sebelum kita akan mengawali pembelajaran, mari bersama-sama kita akan merenungkan sejenak firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk beraktivitas, untuk melakukan kegiatan hari ini. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan, memohon pimpinan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang menciptakan langit dan bumi, kami mengucap syukur pagi hari ini karena kasih dan setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kami merasakan betul bahwa Tuhan turut campur tangan dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Dan pagi hari ini, hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami hendak melakukan segala aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Namun sebelumnya kami hendak merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang hidup itu yang akan menolong, memampukan kami semua untuk memahami apa yang Kau kehendaki di dalam kami melakukan aktivitas hari ini. Dan firman-Mu boleh menjadi dasar bagi kami untuk selalu bertumbuh di dalam iman kami dan bertumbuh di dalam tingkah laku kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus kiranya bekerja atas kami semua. Kami berdoa dan mengucap syukur, memohon atas pimpinan penyertaan Tuhan di dalam perenungan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian, pagi hari ini renungan kita ambil di dalam Amsal 8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11.
Nats pada hari ini diambil pada ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang berbelit-belit atau serong. Ya, ini adalah perkataan Amsal bagi kita semua. Ibu berharap kita semua, kalau ada longgar waktunya, pasti ada longgar ya, membaca untuk kitab Amsal ini, pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan selesai. Karena apa? Pembelajaran tentang hikmat ini tidak hanya bisa kita mengerti hanya sepotong dalam satu ayat, sehingga kita mengerti apa kehendak Tuhan di dalam satu pasal. Namun ibu nggak akan mungkin membacakan semua karena waktu kita terbatas di dalam perenungan pagi hari ini. Jadi pagi hari ini segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang berbelit-belit atau serong. Ya, di dalam suatu sekolah ada seorang guru yang sedang mengajarkan tentang pelajaran sejarah. Anak-anak tahu ya sejarah. Di sekolah ini juga diajarkan tentang sejarah. Nah, bapak tersebut ingin menyampaikan pembelajarannya melalui sila keempat dari Pancasila. Tentu anak-anak hafal semua ya. Yang intinya adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ya. Kemudian bapak guru ini ingin menyampaikan kepada anak-anak bagaimana caranya menyampaikan kepada anak-anak tentang hikmat kebijaksanaan. Lalu bapak ini menceritakan dengan suatu ilustrasi. Ada seorang yang bernama Bapak Wicaksono. Mungkin anak-anak ada yang kenal dengan nama-nama di sekitarmu yang bernama Wicaksono. Nah, di dalam bahasa Jawa, Wicaksono itu artinya bijaksana. Ya. Tentu harapan orang tua memberi nama ini adalah bagus ya, supaya anaknya bijaksana. Nah, ini seorang bapak guru sejarah ini bernama Pak Wicaksono. Ia disenangi, dihormati, disegani oleh setiap orang. Mengapa demikian? Tentu orang yang menyenangi, menghormati beliau tentu melihat sikap hidup kesehariannya. Nah, ternyata Pak Wicaksono ini adalah orang yang ramah, baik hatinya, adil, dan tentu bijaksana. Ya. Dari sikap hidupnya ini selalu terpancar tentang kehidupan yang benar. Ada kejujuran di dalam dirinya, ada keadilan di dalam dirinya. Dia tidak pernah menyombongkan diri. Dia orang yang baik, yang dikenal orang di sekitarnya. Nah, luar biasa ya kalau kita memiliki sikap hidup seperti Pak Wicaksono. Lalu lama-kelamaan karena sikap yang ditunjukkan oleh Pak Wicaksono ini, banyak orang yang menyukai, sahabatnya banyak, teman-temannya banyak. Wah, tentu kita juga kalau punya teman, pengen kan teman yang sangat baik seperti Pak Wicaksono. Sudah hukum di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau orangnya suka tidak jujur, orangnya suka memukul, orangnya suka melakukan hal-hal yang negatif, tentu kita tidak akan menyukai orang tersebut. Tapi kita juga bisa dong mendoakan mereka, gitu ya. Nah, saking banyaknya orang yang menyukai, tentu kita juga tidak bisa menutup mata kita. Orang yang banyak disukai kadangkala juga dibenci. Ternyata juga punya musuh, gitu ya. Ada orang yang tidak menyukai. Nah, kalau yang tidak menyukai ini nggak tahu alasannya apa, gitu. Tapi kita mau melihat bagaimana orang-orang yang mendukung orang yang hidupnya jujur, adil, bijaksana, tidak sombong. Wah, banyak sekali hal ya, hal-hal yang positif dimiliki oleh Pak Wicaksono. Tentu ya juga ada pasti ya kesalahannya 1, 2, 3 pasti ada. Tetapi kehidupan yang menyeluruh banyak hal yang dapat dicontoh oleh karena kebaikannya, kebijaksanaannya, kejujurannya. Nah, anak-anak kita perlu tahu bahwa melakukan yang baik itu tidak ada ruginya. Tentu orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan itu orang-orang yang pengetahuannya jalan, gitu ya, cerdas. Jadi orang yang memiliki kecerdasan itu pasti akan bisa memikirkan hal-hal yang positif.
Berbeda dengan orang yang pikirannya kosong, pengetahuannya tidak lengkap gitu. Kadangkala mudah terpengaruh, ya, mudah melakukan hal-hal yang negatif. Anak-anak tentu pernah mendengar ada klitih, ada segala macam. Mereka melakukan tanpa berpikir panjang. Orang yang tidak salah pun kena sasaran. Karena apa? Dia nggak memiliki pengetahuan yang benar. Kecerdasannya tidak ditumbuhkan. Nah, saya yakin bahwa kita semua belajar itu adalah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Jadi tidak salah ya, orang tua kalian menyekolahkan di sini, memfasilitasi pendidikan, tentu itu adalah untuk mengembangkan kecerdasan maupun pengetahuan kita. Anak-anak, renungan pagi hari ini ingin mengajak kita semua supaya kita memiliki hikmat Tuhan. Nah, hikmat Tuhan itu seperti apa? Tadi hanya satu ayat saja yang disebutkan di atas, itu mengenai bahwa segala perkataan mulutku adalah adil. Ketika kita berkata, harus yang membawa berkat. Jangan membawa kutuk atau orang lain merasakan tersakiti oleh karena mulut kita. Ya. Tidak ada yang berbelit-belit, artinya apa? Ada kebohongan atau serong. Nah, ini salah satunya. Jadi banyak sekali hikmat Tuhan yang ingin diajarkan kepada kita supaya kita bijaksana adalah hidup seperti apa yang sudah dilakukan Pak Wicaksono. Jujurlah. Gunakan mulut kita untuk melakukan hal-hal yang baik, memuji Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menggosip dan sebagainya. Itu adalah salah satu bagian kita untuk melakukan firman Tuhan dan tentunya akan menghidupi iman kita hari pas hari. Begitu ya Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian, kiranya firman pagi hari ini menolong kita untuk selalu bertumbuh di dalam iman kita dan kalian akan menjadi berkat bagi orang lain. Yang perlu diingat bahwa hikmat kebijaksanaan pada prinsipnya adalah untuk kebaikan bersama dan kita harus mengawalinya. Membiasakan diri untuk hidup bijaksana. Ya, kiranya kita semua dapat melanjutkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kita beroleh hati yang bijaksana untuk kebaikan bersama dan juga untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama-sama kita akan bersatu di dalam doa. Puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami hikmat kebijaksanaan. Ketika kami berpedoman kepada kepentingan diri kami sendiri, maka banyak hal yang kami lakukan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi ketika hikmat boleh ada di dalam diri kami melakukan hal-hal yang dipimpin oleh Roh Allah. Oleh sebab itu, kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk bisa memberikan kepada kami pengertian, pengetahuan yang benar, sehingga kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk bisa memiliki nilai-nilai Kristiani yang Engkau ajarkan kepada kami. Kami memiliki kejujuran, kami memiliki keadilan, kami bijaksana di dalam menghadapi setiap situasi. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami. Kami percaya bahwa Allah beserta kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami mau melanjutkan untuk kegiatan kami pada hari ini. Biarlah nama Tuhan kami permuliakan dengan setiap apa yang kami kerjakan. Berkati anak-anak yang akan mengikuti pelajaran hari ini. Biarlah semua boleh berjalan dengan lancar. Jaringan yang dipakai oleh anak-anak juga lancar dan kami semua bersukacita di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kami hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan hanya di dalam nama yang penuh kuasa Yesus Kristus yang memberikan kepada kami penebusan dosa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian. Selamat beraktivitas mengikuti pelajaran hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.